Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Simulasi. Dosen pengapu Bapak Ropal Torres, SE, MSI. Baik, sebelum masuk ke materi, ada baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Hello, kami dari kelompok 4. Saya sendiri bernama Ayu Riza Umami dan teman-teman saya Indah Permata Ayu, Chandrawasi, Epan Dwi Saputra, Supriyadi, Dio David, dan Arif Mulyadi. Baiklah, materi yang pertama akan dibacakan oleh teman kami, Indah Permata Ayu. Baiklah, terima kasih untuk Ayu Liza Umami, dan saya akan menjelaskan sedikit bab 1 pendahuluan. Simulasi adalah suatu proses peniruan dari suatu yang nyata beserta keadaan sekelilingnya. Aksi melakukan simulasi ini secara umum menggambarkan sifat-sifat karakteristik kunci dari kelakuan sistem fisik atau sistem abstrak tertentu. Simulasi telah lama digunakan dalam pendidikan. Pemanfaatan simulasi dan pembelajaran kini sangatlah penting dengan perubahan pedagang pendidikan dari proses pengalihan isi pengetahuan ke arah proses pengaplikasian teori ke dalam relatif pengalaman kehidupan. Baiklah, itu saja dari saya dan akan disampaikan lagi kepada saudara kami Chandra. Kepada saudara kami Chandra, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandrawasi, NIM 201222030. Baik, terima kasih pada teman kita yang tadi menjelaskan, teman kita Ayu. Saya akan melanjutkan dari materi Ayu, sebagaimana pada hal ini kita menyangkut ke bab 2 mengenai teori. Dimana kita ngambil di sini teori itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau singkatan dengan KBBI tentang simulasi. Nah, pengertian di sini adalah simulasi adalah metode pelatihan yang meragat sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya. KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini mendefinisikan simulasi adalah penggambaran suatu sistem atau proses dengan peragaan berupa model statistik atau pemeranan. Sementara itu, menurut istilah simulasi yaitu menyimulasi dan menyimulasikan. Menyimulasi adalah kata kerja yang berarti menirukan atau menyerupakan kepada sesuatu yang besar dengan ukuran yang lebih kecil. Sementara itu, menyimulasi ini berarti membuat atau menjadikan dalam bentuk simulasi. Istilah simulasi ini seringkali juga berkaitan dengan bidang komputer digital. Bahwa simulasi ini berkaitan dengan sistem yang ada yang kita kenal saat ini. Bila kita ketahui, saya dapat mengambil kesimpulan di sini. Simulasi itu suatu hal atau tata cara yang dilakukan seseorang dalam mengakuratkan hal permasalahan yang besar menjadi yang kecil. Dengan begitu dapat memberikan suatu kemudahan bagi orang tersebut. Mungkin itu penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epan Dwi Saputra. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 pembahasan yang berisi manfaat simulasi, tujuan simulasi, dan jenis-jenis simulasi. Yang pertama, manfaat simulasi di sini adalah untuk mengecek berbagai kekurangan atau permasalahan yang mungkin terjadi di kemudian hari atau saat pelaksanaan suatu kegiatan atau peluncuran produk tertentu. Kedua, metode pelatihan dan pembelajaran di bidang tertentu. Dan yang ketiga, menemukan solusi dan penyelesaian masalah yang muncul di kemudian hari. Untuk tujuan simulasi adalah yang pertama, pelatihan dan pembelajaran dalam memecahkan masalah.
Yang kedua, mendorong dan memberikan motivasi. Yang ketiga, meningkatkan dan menumbuhkan daya kreatif. Keempat, melatih keterampilan tertentu. Yang kelima, mendapatkan pemahaman mengenai suatu konsep tertentu. Dan jenis-jenis simulasi ada sekitar 6 jenis, yaitu yang pertama simulasi statis, kedua simulasi dinamis, yang ketiga simulasi stokatik, keempat simulasi deterministik, kelima simulasi sistem diskrit, yang keenam simulasi sistem kontinu. Demikian pembahasan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kelebihan simulasi. Seperti yang kita lihat pada tabel ini, ada 5 kelebihan simulasi. Yang pertama, sebagian besar sistem real dengan elemen-elemen stokastik tidak dapat dideskripsikan secara akurat dengan model matematik yang dievaluasi secara analitik. Dengan demikian, simulasi seringkali merupakan satu-satunya cara. Yang kedua, simulasi memungkinkan estimasi kinerja sistem yang ada dengan beberapa kondisi operasi yang berbeda. Yang ketiga, rancangan-rancangan sistem alternatif yang dianjurkan dapat dibandingkan via simulasi untuk mendapatkan yang terbaik. Yang keempat, pada simulasi bisa dipertahankan kontrol yang lebih baik terhadap kondisi eksperimen. Dan yang terakhir, kelima, simulasi memungkinkan studi sistem dengan kerangka waktu lama dalam waktu yang lebih singkat atau mempelajari cara kerja rinci dalam waktu yang diperpanjang. Itulah materi dari saya tentang kelebihan simulasi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dio David. Oke, baik, sebelumnya nama saya Dio David. Tadi teman saya menjelaskan kelebihan dari simulasi. Sekarang saya akan menjelaskan kekurangan dari simulasi. Simulasi tidak akurat. Teknik ini bukan proses optimisasi dan tidak menghasilkan sebuah jawaban, tetapi hanya menghasilkan sekumpulan output dari sistem pada berbagai kondisi yang berbeda. Dalam banyak kasus, ketelitiannya sulit diukur. B. Model simulasi yang baik bisa jadi sangat mahal, bahkan sering dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan model yang sesuai. C. Tidak semua situasi dapat dievaluasi dengan simulasi. Hanya situasi yang mengandung ketidakpastian dapat dievaluasi dengan simulasi. Karena tanpa komponen acak semua eksperimen simulasi akan menghasilkan jawaban yang sama. D. Simulasi menghasilkan cara untuk mengevaluasi solusi, bukan menghasilkan cara untuk memecahkan masalah. Jadi sebelumnya, perlu diketahui dulu solusi atau pendekatan solusi yang akan diuji. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh saudara kita Dio David. Contoh simulasi. Simulasi bencana. Simulasi bencana banyak dilakukan di daerah atau negara yang rawan terhadap kejadian bencana. Selanjutnya, simulasi pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan acara besar dan rumit serta rentan terhadap kecurangan. Oleh karena itu penting bagi penyelenggara untuk melakukan simulasi sebelum melaksanakan kegiatan pemilihan umum. Simulasi penggamanan, yaitu simulasi yang dilakukan jika akan kedatangan tokoh penting ataupun suatu acara besar yang diselenggarakan. Simulasi ujian. Simulasi ujian dilakukan dalam rangka persiapan melaksanakan ujian yang biasanya digelar oleh sekolah atau penyelenggara dengan melibatkan pihak yang terkait, termasuk juga diantaranya peserta ujian. Simulasi kendaraan, yaitu merupakan peralatan yang dibuat dan dimiliki fungsi seperti kendaraan asli. Alat tersebut
biasa disebut dengan simulator. Demikianlah materi selanjutnya akan dibahas oleh Ayu. Baiklah, itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan kirim di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.